Bab 356, Pria-pria berbulu. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. 5 hari kemudian, 3 pilar cahaya muncul di Gunung Sanca, menembus awan menuju langit. Pilar cahaya merah menyala seperti api, itu adalah warisan Raja Bao. Pilar cahaya kuning terang dan menyilaukan, itu adalah warisan Raja Kuan. Pilar cahaya biru memiliki pesona iblis, itu adalah warisan Raja Sin. Setelah jeda beberapa bulan, warisan 3 raja terbuka lagi. Yi Huo menatap ketiga pilar cahaya ini di puncak, matanya yang tajam di bawah alisnya yang gagah berkedip dengan cahaya redup. Apakah ini warisan 3 raja? Benar saja, itu memberikan perasaan yang luar biasa. Selama aku mencapai prestasi besar di sini, aku benar-benar dapat bergabung dengan klan Sang dan mengubah nama keluargaku menjadi Sang, menjadi anggota klan Sang. Saat ini, kegembiraan melonjak seperti ombak di hatinya. Raja binatang kecil tidak tahu apa yang baik untuknya, sebenarnya menolakku berulang kali. Tapi, dia tampaknya tahu beberapa rahasia yang berhubungan dengan warisan 3 raja. Jika aku bisa menerimanya sebagai bawahanku, itu akan sangat membantuku dalam mengendalikan Gunung Sanca. Yi Huo tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan Fang Yuan. Yi Huo adalah salah satu dari 5 tetua agung klan Sang dan memiliki saluran informasinya sendiri. Dia sudah tahu Fang Yuan telah menghasilkan banyak uang di kota klan Sang dengan mengandalkan pengetahuannya tentang beberapa rahasia warisan 3 raja. Selain itu, Fang Yuan sendiri memiliki kecakapan bertarung yang luar biasa, memiliki kekuatan bertarung tingkat menengah 4. Selain itu, Bai Ningbing tidak pernah meninggalkan sisi raja binatang kecil itu. Merekrut yang satu tentu saja berarti mendapatkan yang lain. Jadi, Yi Huo telah menyesuaikan diri dengan Fang Yuan dan menunjukkan ketulusan penuh untuk memindahkannya. Tetapi Fang Yuan tidak tahu apa yang baik untuknya dan menolaknya berulang kali. Yi Huo tak dapat menahan diri untuk mulai merasa marah, ketika aku keluar dari warisan 3 raja, aku akan memberi raja binatang kecil ini pelajaran dan memberitahu dia bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan harga yang bagus. Namun, untuk saat ini, aku perlu menekan beberapa rintangan. Yi Huo mengumpulkan pikirannya yang tidak teratur dan melihat ke arah beberapa sosok di kejauhan. Pria kupu-kupu merah muda, Kong Ritian. Dia yang pernah mewarnai langit menjadi biru, Long Qingtian. Tetua klan Wu, Wu Shentong. Tetua klan Yi, Yi Chong. Keempat orang ini semuanya adalah ahli tahap puncak peringkat 4. Setiap kali warisan dibuka, mereka akan menjadi yang pertama bergerak menuju pintu masuk. Kali ini tidak terkecuali. Hahaha. Aku sudah memesan warisan Raja Bao. Siapa yang berani melawanku? Yi Huo mendongakkan kepalanya dan tertawa keras, tawanya liar dan tak terkendali. Dia menyilangkan lengannya dan menatap keempat orang itu dengan tatapan tajam. Dia adalah Master Gu jalur api, Raja Bao juga dari jalur yang sama. Warisan Raja Bao tentu saja merupakan pilihan terbaik baginya. Blazing Inferno, Wu Shentong menyipitkan matanya dan bergumam dengan sedikit ketakutan terhadap reputasi Yi Huo. Yi Huo adalah salah satu dari 5 jenderal besar klan Sang dengan julukan Blazing Inferno, dia berada di puncak kekuasaan. Bahkan Wu Shentong tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Yi Huo lebih unggul 1 tingkat di atasnya. Aku akan berurusan denganmu. Kong Ritian mendengus, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kupu-kupu emas bersayap Phoenix. Ratusan dan ribuan kupu-kupu emas, dengan sayap setajam pisau, menyelimuti Yi Huo. Blazing Inferno, kamu telah menjadi pusat perhatian selama beberapa tahun terakhir. Long Qingtian juga tertawa muram dan mendorong telapak tangannya. Wuss, telapak tangan cahaya biru kehijauan, dengan gas beracun melingkarinya, memecah kehampaan dan langsung menghantam wajah Yi Huo. Biarkan aku bertarung juga. Yi Chong mencibir dan tiba-tiba bergerak. Swiss, gelombang air biru melonjak entah dari mana, menelan Yi Huo di dalamnya. Tiba-tiba, 3 Gu Master tahap puncak peringkat 4 menyerang Yi Huo pada saat yang sama. Bagus, bibir Yi Huo melengkung menjadi senyum sombong, dia merentangkan tangannya lalu memukul dadanya dengan telapak tangannya. Bam, api agung tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, warna berapi-api itu membanjiri pilar cahaya warisan 3 raja dan menerangi Gunung Sanca. Api melonjak dengan panas dan ganas yang tak tertandingi. Api dengan mudah menutupi gelombang air, membakar telapak tangan beracun dan membuat kupu-kupu emas bersayap Phoenix mundur dalam sosok yang menyedihkan.
Kupu-kupu emas terbang jauh dan berkumpul, berubah kembali menjadi Kong Ritian. Ini api padang rumput Gu peringkat 5 miliknya. Melihat api yang begitu besar, ekspresi Yi Chong dan Long Qingtian berubah. Kong Ritian tidak mengatakan sepatah kata pun, sementara mata Wu Sentong berbinar. Ini adalah kekuatan dari tetua Yi Huo. Para Master Gu Klan Sang berteriak keras karena kegirangan. Yi Huo berdiri dengan gagah di dalam api, memberikan kesan seperti dewa. Rambutnya yang merah menyala tampak menyatu dengan api, memancarkan aura liar dan kuat. Api dengan cepat menghilang dan dia berjalan menuju pilar cahaya merah, warisan Raja Bao. Keempat Master Gu mengawasinya bergerak menuju pilar cahaya, semua ekspresi mereka kurang lebih kaku dan tidak sedap dipandang, tetapi mereka tidak menghalanginya, ini adalah pengakuan mereka terhadap kekuatan Yi Huo. Setelah Yi Huo memasuki warisan Raja Bao, Kong Ritian dan 3 orang lainnya saling melirik, tetapi mereka tidak lagi tertarik untuk bertarung. Di antara mereka, Kong Ritian dan Long Qingtian memasuki warisan Raja Xin, Wu Sentong dan Yi Chong memasuki warisan Raja Kuan. Yi Huo layak menjadi salah satu dari 5 ahli hebat klan Sang, dia memiliki api padang rumput Gu peringkat 5, sungguh tangguh. Akhir-akhir ini, Yi Huo telah berulang kali pergi ke tempat Raja Binatang Kecil, hubungan mereka tidak dangkal. Setan kembar hitam dan putih dikenal sebagai Master Gu jalur iblis, tetapi mereka sebenarnya adalah antek jalur lurus. Mereka menghabiskan beberapa waktu di klan Sang dan semua orang tahu mereka memiliki hubungan yang dalam dengan tuan muda klan Sang, Sang Xinchi. Sekelompok Master Gu tingkat atas peringkat 4 mulai berdiskusi setelah mereka melihat Yi Huo menekan 4 Master Gu lainnya dan memasuki pilar cahaya dengan kepala tegak. Burung-burung dari bulu yang sama berkumpul bersama. Ahli tingkat puncak peringkat 4 semuanya telah memasuki warisan, sekarang giliran orang-orang ini. Senturi Boy, putri baptismu Sue Sansi dibunuh oleh Raja Binatang Kecil. Kapan kau akan membalas dendam? Seorang Gu Master yang saleh di antara kelompok itu tiba-tiba bertanya sambil menertawakan kemalangannya. Senturi Boy mendengus dingin, meskipun Yi Huo memiliki Gu peringkat 5, pertempuran sebelumnya hanyalah sebuah penyelidikan, tidak ada yang menggunakan metode mereka yang sebenarnya. Jika mereka benar-benar bertarung, siapa yang hidup dan siapa yang mati masih belum pasti. Meskipun dia berkata demikian, dia sebenarnya sangat takut. Dia berpikir untuk mengambil risiko Bai Ningbing di penjara, untuk mencari masalah bagi Fang Yuan. Namun Yi Huo berulang kali mengunjungi kediaman Fang Yuan, jadi dia hanya bisa menahan dorongannya dan mengamati dengan tenang. Sekarang, ketika dia melihat Yi Huo dengan mudah menekan keempat lainnya, hati Senturi Boy menjadi jauh lebih berat. Kesempatan besar seperti warisan 3 raja ada di depan kita, siapa yang akan dengan bodohnya bertarung satu sama lain sampai mati. Ayo pergi, kita juga harus masuk. Segera, kelompok Gu Master tingkat atas peringkat 4 ini juga memasuki warisan. Fang Yuan naik ke puncak dan segera dikenali. Raja Binatang Kecil, itu Fang Zheng. Dia memasuki warisan Raja Xin. Dari puncak hingga tengah gunung, banyak Master Gu menatap saat mereka melihat Fang Yuan memasuki pilar cahaya. Dia benar-benar lupa tentang rekannya. Ben masih dijebak oleh 4 orang tua dari klan Tai. Fang Zheng ini benar-benar tidak menghiraukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seperti dia belum pernah mendengarnya. Bahkan Master Gu Iblis merasakan hawa dingin di hati mereka. Lihat, ini adalah kekejaman dari para Gu Master jalur iblis. Beberapa Gu Master jalur lurus berkomentar dengan nada menghina. Fang Yuan, dasar bajingan. Bai Ningbing juga menyaksikan kejadian ini dari dalam penghalang Qi. Wajahnya menjadi pucat karena marah, dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan menggertakkan giginya dengan keras. Keempat orang tua dari klan Tai saling memandang. Mereka berada dalam situasi yang memalukan saat ini. Meskipun mereka berhasil menjebak Bai Ningbing, Fang Yuan tidak datang untuk menyelamatkannya. Hal ini membuat taktik pertahanan mereka menjadi ironi yang dingin. Sialan, kita tidak bisa menangani begitu banyak masalah. Kali ini, tidak akan ada bagian untuk kita di warisan 3 raja. Bagaimana kalau kita mundur? Tidak mungkin. Kita berempat bergerak bersama. Jika kita mundur tanpa mendapatkan apapun, ini akan menjadi penghinaan bagi klan Tai kita dan aku khawatir kita tidak akan bisa mengangkat kepala kita di depan orang lain. Lalu apa yang harus kita lakukan? 3 pasang mata menatap lelaki tua keempat, pemimpin mereka. Lelaki tua itu merenung sejenak dan membuat keputusan. Dia berbicara dengan suara berat, permintaan bala bantuan.
Klan Sang telah mengirim bala bantuan, tentu saja akan ada dukungan dari klan Tai kita juga. Dalam situasi saat ini, persaingan telah berubah lebih ketat. Hanya kekuatan tahap puncak peringkat 4 yang dapat bersaing untuk mendapatkan kursi. Selama klan mengirimkan bala bantuan tahap puncak peringkat 4, maka dengan kekuatan tahap tengah peringkat 4 kita. Kakak benar, klan Sang telah mengirim Yi Huo, jika kita meminta bala bantuan sekarang, kita tidak akan kehilangan muka. Benar, kita perlu meminta dukungan dari klan. Kabut abu-abu tak berujung memenuhi penglihatan Fang Yuan dan mengingatkannya bahwa dia telah memasuki warisan Raja Xin. Fang Yuan mengamati sekelilingnya, dia tidak bisa membedakan timur dari barat. Namun, di celahnya, Spring Autumn Cicada sedikit mengepakkan sayapnya. Aliran waktu di sini masih 3 kali lebih cepat daripada dunia luar. Aku harus bergegas. Fang Yuan merasakan urgensi. Spring Autumn Cicada yang terus pulih menjadi semakin seperti bom waktu yang terus berdetak. Dia meraih Gubango kertas dan mengaktifkannya. Sebuah kunci diperlukan untuk memasuki warisan Raja Xin dan itu adalah Gubango kertas. Pada saat ini, Fang Yuan hanya bisa menggunakan Gubango kertas, lainnya selain Spring Autumn Cicada, semuanya ditekan oleh kekuatan surgawi. Gubango kertas melayang di udara di depannya, ia mengepakkan sayapnya dan memimpin jalan di depan. Fang Yuan mengikuti bangau kertas dan perlahan bergerak maju. Dia mencapai sebuah bukit dan bisa melihat sosok manusia yang kabur di dalam kabut. Manusia, keluarlah, berkompetisi, mari kita berkompetisi. Sosok manusia itu membuka mulutnya, suaranya kasar dan sporadis. Ketika Fang Yuan berjalan mendekat, sosok manusia itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Sosoknya mirip dengan manusia biasa, 2 tangan dan 2 kaki. Hanya saja dia sangat kekar, dan rambut coklat kemerahan tumbuh di sekujur tubuhnya, dada, anggota badan, bahkan di wajah dan pantatnya. Dia menatap Fang Yuan dengan matanya yang besar seperti lonceng perunggu. Bersaing, mari bersaing. Kalah, mati. Dia meraung, matanya dipenuhi urat darah dan tampak sangat jahat. Fang Yuan sudah menduga ini dan tidak terkejut, ekspresinya tenang. Ini adalah manusia yang bermutasi. Binatang buas memiliki binatang buas yang bermutasi, seperti biau di antara harimau, lican di antara serigala dan mastif di antara anjing. Manusia juga memiliki manusia yang bermutasi. Manusia bermutasi yang ditemui Fang Yuan sekarang adalah manusia berbulu. Seluruh tubuh manusia berbulu ditutupi rambut, bahkan kelopak mata mereka. Jenis manusia bermutasi ini memiliki kecerdasan yang sangat rendah tetapi memiliki bakat alami dalam penyempurnaan Gu. Ada sekelompok manusia berbulu di warisan Raja Xin, mereka adalah rintangan yang harus diatasi oleh Master Gu untuk maju. Hanya dengan menang melawan mereka, para Master Gu dapat terus maju. Jika mereka kalah, para Master Gu akan dicabik-cabik oleh para pria berbulu yang kuat dan menjadi santapan mereka. Ayo! Fang Yuan berdiri pada jarak 10 langkah dari pria berbulu itu dengan ekspresi tenang. Beberapa Gu beserta beberapa material muncul entah dari mana di udara dan melayang ringan ke tangan Fang Yuan. Pada saat yang sama, pria berbulu itu juga menerima hal yang sama. Penyempurnaan Gu telah dimulai. Pemenang hidup, pecundang mati bab 357, legenda pria berbulu. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Catatan paling awal tentang pria berbulu ada di kurang dari lebih besar dari. Dikatakan bahwa Renzu menggali kedua matanya yang berubah menjadi seorang putra dan seorang putri. Putranya adalah Verdun Great Sun dan putrinya adalah Desolate Ancient Moon. Verdun Great Sun suka banyak minum anggur, suatu kali dia menyebabkan insiden saat mabuk dan terjebak di kedalaman jurang biasa. Pada akhirnya, dia mengambil untung dari bencana itu dan memperoleh reputasi Gu yang tampak seperti krisan, dan mampu melarikan diri hidup-hidup. Karena reputasi Gu, reputasi Verdun Great Sun secara bertahap menjadi lebih besar. Segera, berita bahwa Verdun Great Sun adalah seorang pemabuk berat menyebar ke seluruh dunia. Suatu hari, sekelompok lebah madu belang-belang harimau membawa sarang lebah mereka dan menemukan Verdun Great Sun. Matahari agung yang cerah, kami dengar kau sangat suka minum anggur dan kau bilang anggur yang dibuat oleh 4 kera langit dan bumi adalah yang paling lezat di dunia. Tapi bagaimana anggur yang mereka buat bisa dibandingkan dengan anggur madu kami? Hari ini, kami khusus membawa madu kami untukmu cicipi.
Setiap lebah madu ini berukuran seperti macan tutul dengan pola di tubuh mereka yang menyerupai garis-garis harimau, berwarna emas dengan garis-garis hitam di atasnya. Mereka berbicara dengan sopan tetapi nada mereka mengandung maksud yang mengancam dan memaksa. Mata matahari agung yang cerah mengeluh dalam hatinya, ini benar-benar kemalangan yang menimpa seseorang yang hanya tinggal di rumah. Lebah madu belang-belang harimau sangat kuat, dia tidak sebanding dengan salah satu dari mereka, apalagi seluruh kelompok. Mata matahari agung yang cerah hanya bisa dengan enggan mencicipi anggur madu di dalam sarang lebah. Dia baru saja menyesapnya ketika matanya berbinar. Anggur madu itu manis tetapi tidak terlalu manis. Aroma anggur itu lembut dan sangat lezat, benar-benar harta dunia. Enak, enak, benar-benar enak. Anggur madu ini membuat orang merasa seperti orang paling beruntung di dunia. Lebah madu bergaris harimau itu meneguk anggurnya, memujinya setinggi langit. Lebah madu bergaris harimau itu tertawa, merasa sangat senang. Pemimpinnya bertanya kepada lebah madu bergaris harimau, katakanlah mana yang lebih enak, anggur madu kami atau anggur dari 4 kera langit dan bumi. Lebah madu bergaris harimau itu sudah mabuk dan melupakan kengerian lebah madu bergaris harimau itu, berbicara terus terang, mereka semua punya kelebihan masing-masing, sangat sulit untuk membandingkannya. Lebah madu bergaris harimau itu sangat marah, dia bilang anggur kita sebenarnya setingkat dengan kera-kera itu. Lebah madu bergaris harimau itu terlalu penuh kebencian, kita harus memberinya pelajaran. Mereka baru saja akan menyerang ketika tiba-tiba lebah madu bergaris harimau itu menghilang. Keracunan Verdant Great Sun ini berlangsung selama 7 hari 7 malam. Dalam keadaannya yang masih linglung, dia mendengar suara memanggilnya dari kegelapan, Verdant Great Sun, cepatlah bangun. Jika kau tidak bangun, kau akan dimakan. Verdant Great Sun terkejut dan terbangun. Dia menyadari bahwa dia diikat dan sedang digendong oleh sekelompok orang biadab. Sekelompok orang biadab ini memiliki rambut di sekujur tubuh mereka dan kedua mata mereka berwarna biru tua. Sudah ada api unggun yang menyala dan di atas api unggun itu ada sebuah kuali. Orang-orang biadab itu duduk dengan tenang, mengucapkan kata-kata yang terdengar menyenangkan. Kami sedang memurnikan gua abadi dan kami hanya kekurangan manusia untuk menjadi katalisatornya. Sekarang surga telah mengirimkan Verdant Great Sun kepada kami, itu benar-benar layak untuk dirayakan. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup, Renzu adalah leluhur roh. Verdant Great Sun lahir dari mata kirinya dan memiliki banyak energi spiritual. Menurutku, pemurnian kali ini akan berhasil. Cepat lemparkan dia ke dalam kuali, kita akan memperoleh gua abadi dan hidup selamanya. Verdant Great Sun menjadi pucat karena ketakutan mendengar kata-kata ini, segera berteriak dan berjuang dengan sekuat tenaga. Namun, orang-orang biadab ini tetap tidak tergerak. Pada saat ini, Verdant Great Sun kembali mendengar suara dari sebelumnya dalam benaknya. Tidak ada gunanya. Orang-orang biadab ini adalah orang-orang berbulu, yang dicintai oleh dunia. Mereka memiliki bakat bawaan dalam memurnikan cacing gu. Verdant Great Sun langsung melupakan kesulitannya dan dengan rasa ingin tahu bertanya dalam benaknya, siapa kamu? Suara itu tertawa, aku adalah gu perjalanan ilahi. Selama siapapun meminum 4 anggur tingkat atas yang berbeda di dunia, mereka akan melahirkanku di dalam hati mereka. Aku dapat membiarkanmu berteleportasi ke tempat manapun yang kamu inginkan. Verdant Great Sun bersorak gembira, kalau begitu, tolong cepat bawa aku keluar dari sini. Gu perjalanan ilahi mendesah, tidak ada gunanya. Kau hanya bisa menggunakanku saat kau mabuk. Pikiranmu sekarang sudah tenang jadi kau tidak bisa menggunakanku. Verdant Great Sun tiba-tiba menyadari, jadi itulah sebabnya aku terjebak di pulau terpencil dan hampir mati kelaparan saat itu. Untungnya, aku memperoleh reputasi Gu dan bisa meninggalkan jurang biasa. Jadi kaulah yang menyakitiku. Gu perjalanan ilahi menjawab, manusia, aku tidak punya niat untuk menyakitimu, itu semua karena kau menggunakan kekuatanku setelah kau mabuk. Kau tidak perlu menyalahkanku, terakhir kali kau hampir ditangkap oleh lebah madu belang-belang, tetapi kau bisa melarikan diri berkat aku. 1 celaka dan 1 penyelamatan, kita bisa menyebutnya impas. Verdant Great Sun juga memikirkan lebah madu belang-belang dan tidak lagi menyalahkan Gu perjalanan ilahi. Ia dilemparkan ke dalam kuali oleh para pria berbulu. Api besar itu membakar lebih panas di bawah kuali dan suhu cairan di dalamnya juga melonjak. Tambahkan batu akik dan cabai merah. Seorang pria berbulu melemparkan batu akik berharga dan cabai merah ke dalam kuali.
Cairan di dalam kuali segera berubah menjadi merah dan mewarnai tubuh Verdan Gritsun menjadi merah. Tambahkan anak rubah asap biru. Seorang pria berbulu meraih seekor rubah kecil dan melemparkannya ke dalam kuali. Seluruh tubuh rubah kecil itu berbulu dan tampak sangat imut dengan matanya seperti berlian hitam. Namun saat menyentuh cairan itu, ia berubah menjadi asap biru dan menyatu dengan air. Cairan di dalam kuali perlahan mendidih dan Verdan Gritsun juga merasa lebih putus asa, merasa akan sulit untuk lolos dari bencana kali ini. Pria berbulu terus menambahkan banyak bahan pelengkap dan cacing gu. Tambahkan gu kesombongan. Seorang pria berbulu melemparkan gu ke dalam kuali. Gu ini aneh dan tampak seperti kepiting biru besar. Namun berbeda dari kepiting asli, cangkang kepitingnya berongga. Saat melihat Verdan Gritsun, kesombongan gu yang besar seperti kepiting itu sangat gembira. Kau Verdan Gritsun. Aku sudah mendengar tentangmu, tetapi tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ini benar-benar keberuntunganku. Aku terlalu senang, terlalu gembira. Verdan Gritsun tersenyum pahit, bagaimana mungkin itu keberuntungan saat kita akan mati. Aku tidak peduli dengan kematian. Aku hanya ingin bertanya, bagaimana kau bisa menjadi begitu terkenal? Aku benar-benar mengagumimu. Aku sangat mengagumi orang-orang sepertimu. Kesombonganku bertanya dengan tergesa-gesa. Aku tidak berminat untuk membicarakan ini sekarang, aku harus melarikan diri. Verdan Gritsun berjuang di dalam kuali dan mencoba memanjat, tetapi dengan cepat ditekan ke dalam kuali oleh seorang pria berbulu yang mengawasi. Cepat, katakan padaku cepat. Kesombonganku tidak bijaksana dan dengan sepenuh hati ingin meminta petunjuk. Verdan Gritsun dengan marah menegur, tidak bisakah kau melihat situasi kita sekarang? Vanity Gu membuka matanya lebar-lebar dan menatap Verdan Gritsun sebelum berseri-seri dengan gembira. Aku mengerti sekarang. Jika aku ingin populer, aku harus menahan panas. Terima kasih atas bimbingannya, terima kasih. Verdan Gritsun, sebagai ucapan terima kasih, aku akan membantumu. Sambil berkata demikian, Vanity Gu meledak. Ledakan ini tidak kuat dan sangat ringan, hanya mengeluarkan suara, bang, yang lembut. Vanity Gu berubah menjadi angin beracun tak berbentuk dan menyerang hati semua pria berbulu. Mata biru tua yang jernih dari pria berbulu berubah menjadi merah. Verdan Gritsun tertegun sejenak, sebelum akhirnya sadar kembali. Ia tak kuasa menahan diri untuk mendesah melihat pengorbanan Gu yang sombong, dan langsung berteriak, meskipun kalian manusia berbulu dapat memurnikan Gu, tetapi itu bukan apa-apa. Bahkan jika kalian semua hidup selamanya, lalu kenapa? Kalian sangat jelek dengan rambut di sekujur tubuh, kalian sungguh menjijikkan. Para manusia berbulu tercengang. Jika sebelumnya, mereka tidak akan peduli dengan Verdan Gritsun. Namun sekarang, racun kesombongan telah menyebar di lubuk hati mereka, menyelimuti kecerdasan mereka. Mendengar teriakan Verdan Gritsun, para manusia berbulu mulai membantah dengan keras, omong kosong, omong kosong. Kami manusia berbulu adalah yang paling sempurna, tidak ada yang lebih indah daripada rambut di sekujur tubuh. Verdan Gritsun tiba-tiba mendapat ilham, betapapun cantiknya rambutmu, apakah bisa seindah rambutku? Karena ia telah meminum anggur kental monyet Vajra, rambutnya telah berubah menjadi api yang berkobar. Para lelaki berbulu itu tercengang mendengar kata-katanya. Api yang indah itu berkedip-kedip dan berubah sepanjang waktu. Bahkan mereka tidak dapat menahan diri untuk mengakui bahwa gerakan rambut Verdan Gritsun itu indah. Verdan Gritsun terus merangsang mereka, bahkan jika kalian memperoleh keabadian, kalian tidak akan secantik aku. Lihatlah rambutku, warnanya seindah dan sekarismatik api. Para lelaki berbulu itu terpacu oleh Verdan Gritsun, dan akhirnya seseorang tidak dapat menahannya. Rambutmu sangat menakjubkan, aku juga akan memilikinya. Lihatlah rambutku. Dia kemudian menggunakan obor api untuk membakar seluruh tubuhnya. Rambut di tubuhnya terbakar dan dia menjadi manusia yang berapi-api. Hahaha, rambutmu hanya indah, tetapi seluruh tubuhku sekarang cantik. Pria berbulu ini berteriak. Tak lama kemudian, para lelaki berbulu lainnya juga bergegas melakukan hal yang sama. Mereka semua menjadi manusia yang berapi-api, api membakar mereka dan rasa sakit yang hebat menyebabkan mereka melolong kesakitan. Namun ketika mereka menyadari hal ini, sudah terlambat bagi mereka untuk memadamkan api, dan dengan bombastis memamerkan kecantikan mereka. Gu yang melakukan perjalanan ilahi sangat gembira dan memuji Verdan Gritsun tanpa henti. Manusia,
kau benar-benar pintar, benar-benar memikirkan metode ini. Verdan Gritsun lolos dari kuali dan berhasil bertahan hidup. Ia menjawab dalam benaknya dengan senyum dingin, bukan aku yang pintar. Kesombongan dalam diri orang-oranglah yang telah membuat mereka bodoh. Mereka seringkali diam-diam menanggung rasa sakit demi kecantikan palsu, melepaskan tujuan yang seharusnya mereka kejar. Emas bulan putih agung, batu tengkorak, gigi sisi naga, rumput musim gugur muda bersama dengan 50 batu purba, seekor babi hutan bunga gu dan seekor babi hutan kandang gu. Ini diserahkan kepada Fang Yuan sebagai bahan untuk penyempurnaan gu. Di depannya, pria berbulu itu sudah duduk bersila di tanah dan memurnikan gu. Meskipun Fang Yuan bukan seorang master gu jalur penyempurnaan, ia telah berkelana ke jalur penyempurnaan di kehidupan sebelumnya dan mengetahui banyak resep. Saat ini, ia memiliki 3 pilihan, setiap pilihan akan menyempurnakan gu baru. Warisan itu tidak menyebutkan gu mana yang harus disempurnakannya, ini berarti gu yang disempurnakannya harus lebih baik daripada pria berbulu itu. Fang Yuan melihat proses penyempurnaan gu oleh pria berbulu itu dan sudah bisa menebak apa yang akan disempurnakannya. Ia mencibir dalam hati, tetapi di wajahnya muncul senyum penuh hormat dan menyanjung, "Tuan pria berbulu, Anda benar-benar menakjubkan. Metode penyempurnaan gu Anda benar-benar membuat orang ini mendesak kagum. Anda adalah seorang Grandmaster penyempurnaan gu, tidak ada gu di dunia ini yang tidak dapat Anda sempurnakan." "Ah, haha, Anda bijaksana." Pria berbulu itu tertawa keras, jelas senang. Gangguan ini segera menyebabkan penyempurnaan gu gagal. Ekspresi pria berbulu itu tiba-tiba berubah dan berteriak ketakutan, "Tidak." Tetapi sudah terlambat, kekuatan surgawi turun sebagai kilat dan menghantam pria berbulu itu menjadi abu. Hehe, Fang Yuan tertawa acuh tak acuh dan mengumpulkan materi di tangannya. Di bawah pimpinan Bangau Kertas Gu, dia perlahan berjalan menuju babak berikutnya bab 358, Kartu Tram Baru. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Cahaya menghilang dan seekor gu perlahan mendarat di telapak tangan Fang Yuan. Ini adalah gu sangkar air yang digunakan khusus untuk menangkap cacing gu liar dan sangat efektif. Pria berbulu di depan sedang dalam proses memurnikan gu. Ketika dia melihat Fang Yuan sudah selesai, dia langsung melolong putus asa. Guntur berderak di langit dan pria berbulu itu terbunuh. Mirip dengan warisan Raja Kuan, warisan Raja Xin juga sangat kejam. Master Gu harus melewati darah dan kematian untuk melangkah maju. Fang Yuan menghela napas dan menyimpan gu sangkar air sebelum melanjutkan ke depan. Jika dia ingat, dengan benar, ini sudah menjadi ronde ke-32 dalam warisan Raja Xin. Warisan Raja Xin adalah warisan yang terkait dengan jalur pemurnian. Kesulitannya meningkat setiap 10 ronde dan pria berbulu yang muncul juga menjadi lebih pintar dan kuat. Dalam sekitar 20 ronde awal, Fang Yuan mampu mengandalkan ucapannya untuk menyanjung para pria berbulu dan mengganggu konsentrasi mereka, menyebabkan penyempurnaan gu mereka gagal dan memberinya kemenangan tanpa usaha. Namun mulai dari ronde ke-30, para pria berbulu yang muncul sangat besar dan memiliki kecerdasan yang luar biasa, Fang Yuan hanya bisa bersaing secara adil. Namun untungnya, bahan penyempurnaan gu dari 20 ronde pertama dikumpulkan oleh Fang Yuan dan memberinya banyak pilihan dalam menyempurnakan gu. Bahan penyempurnaan gu ini dapat disimpan oleh para master gu dan digunakan untuk ronde selanjutnya. Ini juga merupakan trik yang ditinggalkan Raja Xin ketika ia menyiapkan warisannya. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, trik ini dipublikasikan hanya setelah setahun. Saat ini, itu adalah rahasia, bahkan jika beberapa orang menyadari trik ini, jumlahnya hanya sebagian kecil dari peserta. Fang Yuan mampu maju seperti ini karena akumulasi yang melimpah dan pengalaman kehidupan sebelumnya. Prestasinya di sini bahkan lebih baik daripada di warisan Raja Kuan. Dari ronde ke-40, kesulitan warisan Raja Xin meningkat beberapa kali lipat. Pada tahap ini, Master Gu dapat menggunakan salah satu gu mereka. Namun dalam warisan Raja Xin, gu yang mereka gunakan haruslah gu jalur penyempurnaan. Fang Yuan tidak memiliki gu jalur penyempurnaan, bahan-bahan yang ada padanya juga hampir habis. Dia mulai merasakan kesulitan untuk maju ke depan. Menjadi sangat sulit untuk melewati setiap ronde. Yang bagus adalah bahwa setelah ronde ke-40, warisan Raja Xin memberi Master Gu hadiah yang sesuai. Hadiah-hadiah ini dapat berupa cacing gu jalur penyempurnaan, resep, batu purba dan sebagainya, dan sangat berlimpah.
Ketika Fang Yuan berhasil mencapai ronde ke-44, ia diberi kesempatan untuk pergi. Ia memanfaatkan kesempatan ini dan meninggalkan warisan Raja Xin. Waktu yang dihabiskannya di warisan Raja Xin kali ini bahkan lebih lama daripada di warisan Raja Kuan. Kembali ke Gunung Sancha, Fang Yuan mendapati penghalang cahaya ungu klan Tai masih berdiri tegak. Keempat orang tua klan Tai sangat sabar dan tidak memasuki warisan tiga raja, Bai Ningbing masih terjebak. Tiga pilar cahaya di puncak gunung telah menyusut hingga setebal cangkir. Namun selama pilar cahaya itu ada, meskipun hanya setebal jarum kecil, itu berarti pintunya belum tertutup dan orang-orang masih bisa masuk. Namun setiap kali warisan itu terbuka, tidak peduli warisan mana dari warisan tiga raja yang dipilih oleh Master Gu, mereka hanya bisa masuk satu kali. Fang Yuan mencari Li Xian dan melakukan transaksi lagi. Li Xian menerima banyak hal dari Fang Yuan dan dalam hati terkejut. Aku punya kabar buruk untukmu. 4 orang tua klan Tai telah meminta dukungan dari klan mereka. Klan Tai telah mengirim sekelompok bala bantuan dan itu mungkin tidak menguntungkan bagi tuan. Fang Yuan tidak terkejut, tindakan 4 orang tua klan Tai ini juga sesuai dengan harapannya. Siapa yang mereka kirim sebagai bala bantuan? Kepalanya adalah Tai Basiu dari klan Tai, dia adalah Master Gu jalur kekuatan dengan kultivasi tingkat atas peringkat 4. Selain dia, ada juga Tai Ruonan. Dia adalah salah satu dari 8 tuan muda klan Tai dan merupakan bintang yang sedang naik daun yang telah menjadi pusat perhatian selama 2 tahun ini. Setiap dari 8 tuan muda klan Tai adalah naga dan burung phoenix. Terutama Tai Ruonan ini, dia adalah putri penyelidik ilahi Tai. Sue Leng dan telah memiliki kultivasi tingkat awal peringkat 4 di usia yang begitu muda. Li Xian menekankan pada Tai Ruonan dalam kelompok bala bantuan ini, dan hanya memberikan sedikit informasi mengenai Tai Basiu dan yang lainnya. Tai Basiu sudah menjadi tokoh terkenal dan semua orang mengenalnya. Namun, Tai Ruonan adalah bintang yang sedang naik daun dan hanya bisa dikatakan memiliki reputasi dan belum terkenal di sekitar perbatasan selatan. Namun, Li Xian tidak tahu bahwa Fang Yuan mengenal Tai Ruonan. Benar saja, dia naik ke peringkat 4. Tai Basiu, klan Tai memang mengirim kelompok ini seperti di kehidupanku sebelumnya. Fang Yuan merenung dalam benaknya. Li Xian telah mengamati ekspresi Fang Yuan sepanjang waktu, tetapi melihatnya tetap tenang, dia semakin merasa takut. Tuan Raja Binatang Kecil, ketika sekelompok anggota klan Tai ini tiba, keempat orang tua klan Tai akan bebas untuk berurusan dengan Bai Ningbing. Masih ada waktu jika kau bergerak sekarang. Li Xian membujuk, dengan ketulusan tampak di seluruh wajahnya. Aku harus memintamu untuk lebih memperhatikan kesepakatan kita di masa depan. Fang Yuan tersenyum dan meninggalkan gua. Saat Fang Yuan pergi, ekspresi Li Xian berubah serius. Mata kecilnya bersinar dengan cahaya tajam, aku telah mengipasi api sejauh ini tetapi Raja Binatang Kecil ini tetap tidak tergerak. Apakah dia benar-benar tidak khawatir tentang keselamatan pasangannya? Mungkinkah hubungan antara Bai Ningbing dan dia tidak sedekat yang dikatakan rumor? Dia seorang pria dan Bai Ningbing sangat cantik, dia pasti akan menyelamatkannya. Sepertinya aku perlu menghubungi Hu Meier. Mengobarkan emosi orang lain telah menjadi sifat dasar baginya. Dia melihat orang lain bertarung dan memancing di air yang bermasalah, memperoleh keuntungan besar. Benarkah ini? Mata Hu Meier berbinar dengan semangat tinggi ketika dia mendapat berita dari Li Xian. Untuk apa aku menipu kekasihku? Li Xian tersenyum sambil membelai pinggang Hu Meier. Hu Meier tersenyum lembut dan melemparkan dirinya ke dada Li Xian, bersikap genit, tetap saja kakak laki-laki Li Xian yang paling mencintaiku. Mutiara bundar diam-diam berada di telapak tangan Fang Yuan. Seluruhnya berwarna keemasan dan hanya seukuran ibu jari. Di gua yang remang-remang, mutiara itu mengeluarkan kilau keemasan samar. Ini adalah gu relik emas kuning, gu tingkat 4. Pasokan pasar gu ini dikontrol ketat oleh semua klan besar. Bahkan Li Xian tidak bisa mendapatkannya. Itu semua karena gu ini dapat secara langsung meningkatkan kultivasi Master Gu tingkat 4 dengan ranah kecil. Tingkat 4 dan tingkat 5 sudah menjadi petinggi klan, gu relik emas kuning dapat mengubah struktur kekuatan petinggi. Aku cukup beruntung kali ini, benar-benar menerima gu relik emas kuning sebagai hadiah dalam warisan Raja Xin. Fang Yuan mendesah sebelum mengaktifkan gu ini dengan sebuah pikiran. Gu relik emas kuning segera berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan memasuki lubang Fang Yuan. 90% lautan purba di lubang Fang Yuan naik turun.
Di tengahnya, Spring Autumn Cicada muncul dan menghilang beberapa kali. Ketika Gu relik emas kuning memasuki lubang, ia ditekan dengan kuat oleh aura samar Spring Autumn Cicada. Fang Yuan hanya bisa membuat Spring Autumn Cicada menyembunyikan dirinya lalu menggunakan Gu relik emas kuning. Sebuah bola cahaya keemasan segera menyebar dan menutupi seluruh lubang. Esensi purba emas terang menyatu, membersihkan dinding lubang. Suatu malam berlalu dan ketika cahaya fajar yang cerah menyinari Gunung Sanca, Fang Yuan perlahan membuka matanya. Tingkat menengah tingkat 4. Jika ia menggunakan cacing minuman keras bermata 9, ia akan memiliki esensi emas tingkat atas. Tingkat 4. Saat ini, ia telah resmi melampaui Bai Ningbing dalam hal kultivasi. Pada saat yang sama, dinding lubang yang stabil kini dapat menahan lebih banyak tekanan dari Spring Autumn Cicada, sehingga agak menunda surat perintah kematian ini. Selanjutnya, ia sedang menyempurnakan Gu. Fang Yuan tidak segera menggunakan cacing minuman keras, tetapi malah mengeluarkan sebuah Gu. Gu ini adalah bola tulang seukuran telur puyuh. Di permukaannya, terdapat garis-garis hitam dan putih bergantian seperti pada zebra. Fang Yuan dan Bai Ningbing pernah menggunakan ini untuk terbang ke langit. Ini adalah burung tanpa kaki. Meskipun hanya di peringkat 3, ia dapat bergerak sejauh 10.000 mil dan merupakan tunggangan nomor 1 di bawah peringkat 5. Namun, ia memiliki kelemahan besar, ia hanya bisa terbang sekali. Saat ia mendarat, saat itulah ia akan mati. Gu burung tanpa kaki ini juga diperoleh dari warisan Raja Xin sebagai hadiah untuk Fang Yuan. 9 bunga istana, batu aspirasi, saripati gagak emas, rumput dingin. Fang Yuan melemparkan semua bahan ini ke dalam Gu burung tanpa kaki dan juga terus-menerus melemparkan batu purba. Sebagian besar bahan penyempurnaan Gu ini adalah bahan yang dimiliki Fang Yuan yang tersisa dari warisan Raja Xin, sementara sebagian dibeli dari Li Xian. Dia menghabiskan total 180.000 batu purba sebelum penyempurnaan Gu selesai. Gu sayap tulang, itu adalah Gu tingkat 4. Itu tampak seperti bulu, putih bersih, memiliki tekstur tulang dan ringan seperti bulu. Di bawah kehendak Fang Yuan, Gu ini terbang ke punggungnya dan menyebar, membentuk sesuatu yang menyerupai dua pasang sayap terlipat yang menutupi hampir seluruh punggung Fang Yuan. Dia menuangkan esensi purba ke dalam Gu sayap tulang, tiba-tiba, rasa sakit yang hebat menyerangnya saat tulang yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tulang punggung dan tulang rusuknya. Pertumbuhan tulang itu menembus dagingnya dan tumbuh keluar sebelum menyatu dan membentuk dua sayap tulang yang sangat besar. Sayap tulang ini seperti sayap pada burung, lebar dan panjang. Ketika dilipat, ekor sayapnya bisa menyentuh tanah. Fang Yuan saat ini benar-benar pria setinggi 8 kaki. Wus, ada suara lembut saat sayap tulang itu terentang. Gua itu tidak terlihat begitu luas lagi. Sayap tulang yang normal berwarna putih bersih. Namun, sayap tulang pada Fang Yuan tidak hanya hitam pekat, tetapi juga memancarkan kilau metalik seperti baja dan besi. Ini karena kerangka Fang Yuan melampaui yang biasa, telah direformasi oleh Gu tulang besi dan pada saat yang sama, ia terus-menerus menggunakan tulang besi esensi peringkat 4 baru-baru ini. Hal ini menyebabkan sayap tulang Fang Yuan jauh melampaui milik orang lain dalam hal kekokohan. Daripada mengatakan itu hanya sayap tulang, lebih baik mengatakan itu adalah sayap tulang besi. Fang Yuan mengepakkan sayapnya dengan lembut, hanya terdengar suara tiupan sebelum angin puyuh yang kuat bertiup. Sayap tulang dapat digunakan sesuai keinginannya dan seperti bagian alami dari tubuhnya. Fang Yuan mengangguk puas. Master Gu biasa agak berhati-hati dalam menggunakan Gu sayap tulang. Mereka sering berlatih selama 2 hingga 3 tahun sebelum mereka bisa terbang. Jika digunakan dalam pertempuran, mereka harus berlatih lebih lama lagi, setidaknya 5 tahun ke atas. Bagaimanapun, manusia adalah makhluk yang berjalan di tanah dan bukan makhluk yang bisa terbang. Namun, Fang Yuan tidak memiliki masalah seperti itu. Setelah 500 tahun dalam kehidupan sebelumnya, ia juga memperoleh banyak pengalaman dalam hal terbang. Orang bisa membayangkan, jika ia tiba-tiba menggunakannya, pasti akan mengejutkan musuh-musuhnya. Kultivasinya yang baru maju dan Gu sayap tulang, menjadi kartu truf baru Fang Yuan. Sekarang, saatnya untuk menangani masalah Bai Ningbing. Fang Yuan menyimpan sayap tulangnya, cahaya dingin melintas di matanya. Bab 359, Halangan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Sekelompok 7 orang diam-diam bergerak melalui hutan.
Kita telah terburu-buru dalam perjalanan kita tanpa istirahat selama ini dan sudah sangat dekat dengan Gunung Sanca. Tai Basiu berpikir sambil bergegas melalui hutan, melangkah melewati batu dan akar pohon. Dia tinggi dan memiliki tubuh kekar, di wajah perseginya ada ekspresi mantap yang memberikan perasaan dapat diandalkan. Kultivasinya adalah tahap atas peringkat 4 dan ketenarannya telah menyebar ke seluruh perbatasan selatan. Ketika dia masih muda, dia ditolak oleh klan, disingkirkan dan dipaksa untuk keluar. Kemudian dia menemukan warisan guru Gu yang saleh dan berubah menjadi jalur kekuatan, membuat namanya terkenal di dunia. Sekarang, dia adalah karakter terkenal dari jalur yang saleh. Dengan peringkat 5 Gu, penguasa bumi, dia disebut penguasa zaman sekarang, dan memiliki kekuatan pertempuran yang melampaui tahap puncak peringkat 4 biasa. Saat ini, ada 5 guru Gu tahap puncak peringkat 4 di Gunung Sanca, Long Qingtian, Yi Chong, Kong Ritian, Wu Shentong dan Yi Huo. Di antara mereka, kecakapan bertarung Yi Huo sangat tinggi dan akan menjadi lawan terkuat. Selain itu, akan ada semakin banyak tokoh tangguh yang akan bergabung dalam pertarungan ini. Hanya saja, saya tidak tahu apa yang direncanakan Tai Ruonan. Memikirkan hal ini, Tai Basiu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke arah Tai Ruonan yang berlari di sampingnya. Meskipun ia memiliki kecakapan bertarung yang mengesankan, dalam kelompok yang dikirim kali ini oleh klan, ia bukanlah pemimpin. Sebaliknya, ia adalah seorang junior muda, Tai Ruonan. Setelah Tai Ruonan kembali ke klan, ia berkultivasi dengan keras dan menunjukkan bakat serta kecakapan yang sangat kuat. Sekarang, ia telah menjadi salah satu dari 8 tuan muda klan Tai. Ia sangat teliti, peka terhadap detail terkecil dan telah dijuluki penyelidik dewa kecil. Ia adalah bintang muda terkuat yang muncul di klan Tai tahun-tahun ini. Ia perlahan-lahan melambung dan diawasi oleh banyak orang. Kali ini, ketika keempat orang tua meminta bala bantuan, klan membuat pengecualian dan menunjuk Tai Ruonan sebagai pemimpin kelompok ini. Bahkan Tai Basiu, senior yang terkenal ini harus mematuhi perintahnya. Ini menunjukkan betapa para petinggi klan Tai mengharapkannya. Tai Basiu hanya melirik sekilas sebelum menarik kembali tatapannya. Dia sama sekali tidak peduli dengan pengaturan klan dan juga tidak cemburu. Tai Basiu sangat setia pada klan, demi harapan masa depan klan, dia bersedia menjadi asisten, bersedia menjadi batu loncatan. Faktanya, ketika dia sedang terpuruk, dia telah menerima bantuan penyelidik ilahi Tai Sueleng. Tai Basiu selalu merasa bersyukur kepadanya dan dengan interaksi selama beberapa hari ini, dia merasakan kecemerlangan Tai Ruonan. Seperti yang diharapkan dari putri penyelidik ilahi. Kakak Sueleng, kamu memiliki penerus yang layak, kamu dapat merasa tenang di akhirat. Tai Basiu merasa senang. Dia sangat puas dengan Tai Ruonan. Dia tidak hanya mengagumi bakat kultivasinya, dia lebih mengagumi kemampuan kepemimpinannya. Para Gu Master muda yang luar biasa telah berkumpul di sekitar Tai Ruonan. Tanpa menyebutkan hal lain, orang hanya perlu melihat kelompok orang saat ini. Tai Mu, Gu Master tahap puncak peringkat 3, tampak sopan dan penuh dengan bakat. Dia telah menerima banyak undangan tetapi dia memilih untuk bergabung dengan Tai Ruonan. Tai Aokai, tahap atas peringkat 3, dia mungkin tampak linglung dan mengantuk. Tetapi di bidang kemampuan investigasi, dia memiliki kecakapan sejati. Ada pula Tai Daoku, seorang Gu Master penyerang dengan kecakapan bertarung yang luar biasa. Ia pernah melayani tuan muda lain tetapi sekarang direkrut oleh Tai Ruonan. Tai Xianhua, salah satu wanita cantik di klan, muda dan rupawan. Bahkan para tetua klan memuji kemampuan bertahannya. Bakat-bakat ini terkumpul di bawah Tai Ruonan dan akan menjadi krunya. Tai Basiu tampaknya melihat pemandangan gemilang di mana kru ini terus tumbuh dan membantu Tai Ruonan naik ke posisi pemimpin klan. Masing-masing dari 8 tuan muda klan Tai memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi pemimpin klan. Saat mereka berlari cepat, cahaya dan bayangan berfluktuasi dalam pandangan mereka dan cahaya hijau bersinar di wajah Tai Ruonan. Kakinya yang ramping memperlihatkan kecantikan mudanya saat ia berlari melewati hutan. Setelah memperoleh banyak pengalaman selama bertahun-tahun ini, Tai Ruonan jelas telah dewasa. Alisnya tajam seperti pedang dan matanya bersinar seperti bintang-bintang. Ketika seseorang melihatnya dari samping, seseorang dapat merasakan kekuatannya. Bulu matanya yang tebal menaungi cahaya tegas di matanya. Gunung Sanca, ia melafalkan nama ini dalam benaknya.
Dia telah menerima berita tentang Gunung Sanca. Dan dia bahkan menyadari bahwa Gunung Sanca telah menjadi tempat perubahan yang tidak menentu, pusaran air yang menelan banyak nyawa, menelan banyak orang dari jalan setan dan jalan lurus. Awalnya, Tai Ruonan tidak berpikir untuk berpartisipasi. Namun, sebuah informasi yang tidak terduga membuatnya menyadari bahwa ada detail tersembunyi mengenai Gunung King Mao saat itu. Ayahnya, Tai Sueleng, tewas di Gunung King Mao, seorang pahlawan dari satu generasi telah gugur. Apapun yang menyangkut ayahnya, dia harus mencari tahu. Karena itu, dia secara pribadi menerima perintah tersebut dan bergegas ke Gunung Sanca. Bai Ningbing, Fang Zheng, kebenaran tentang Gunung King Mao, aku akan mengungkapnya sampai tuntas. Kelompok itu bergerak maju. Kelompok yang terdiri dari 7 orang itu bergerak dalam formasi pertempuran standar. Gu Master Investigasi Tai Aokai berada di depan, Tai Ruonan dan Tai Basiu berada di tengah. Gu Master Penyembuh berada di belakang dengan Gu Master Defensif Tai Xian Hua di sampingnya. Tidak peduli apapun medannya, formasi pertempuran tidak menunjukkan tanda-tanda kekacauan. Tidak peduli apa yang terjadi, kelompok ini menanggapinya pada pandangan pertama dan tidak lengah. Siapa itu? Tiba-tiba, Tai Aokai yang berada di depan berhenti dan berteriak, memberi tahu kelompok itu. Sesuatu telah terjadi. Seluruh kelompok itu dengan cepat berhenti. Formasi itu sedikit berubah menjadi susunan pertempuran terbaik, keduanya saling terkait erat dan juga agak longgar untuk memberi jalan bagi mundur. Mereka dapat menyerang jika mereka maju, dan bertahan jika mereka mundur. Seseorang yang menyilangkan lengannya dan berdiri di atas batu besar, melirik ke bawah ke arah kelompok orang ini. Dia tinggi, dengan punggung yang kuat dan pinggang yang ramping, meskipun dia tidak berotot berlebihan, dia tetap memberikan kesan kekar. Dia mengenakan pakaian hitam yang ketat, dia berdiri di sana sendirian tetapi terasa seperti gunung yang berdiri. Terutama, pupil matanya yang hitam, gelap seperti jurang dan memberikan perasaan yang tak terduga. Fang Zheng, pupil mata Tai Ruonan menyusut ketika dia melihat orang ini dan berkata dengan tiba-tiba. Orang ini memang Fang Yuan. Tai Ruonan, kita bertemu lagi. Sudut bibir Fang Yuan melengkung membentuk senyum, niat yang muram terungkap dari ekspresinya. Raja binatang kecil, mata Tai Basiu menyipit dan cahaya yang kuat melintas melewati mereka. 5 orang, lainnya dalam kelompok itu berperilaku seperti mereka sedang menghadapi musuh besar. Mereka sangat dilengkapi dengan intel dan mengenal orang di depan mereka, bintang yang sedang naik daun dari jalur iblis dengan kecakapan pertempuran yang luar biasa, tindakannya liar dan tidak terkendali, karakter yang sangat berbahaya. Fang Zheng, aku yakin kamu sudah melakukannya sejak terakhir kali kita bertemu. Tai Ruonan menunjukkan ekspresi rumit di wajahnya dan melanjutkan setelah mendesah, Fang Zheng, kamu datang untuk berkompromi. Sebenarnya, tidak ada apa-apa. Aku tahu perjuangan warisan 3 raja, kamu hidup atau mati, tidak ada jalan untuk mundur. Bai Ningbing bertemu dengan guru Gu klan Taiku dan membunuhnya sebagai langkah terakhir. Aku memiliki hubungan persahabatan dengan kalian berdua, bagaimana dengan ini, datanglah ke klan Tai sebagai tamu, jelaskan masalahnya dengan jelas dan tebus dosa ini dengan melakukan beberapa tugas untuk klan Tai. Aku dapat memohon keringanan hukuman untukmu dan klan Tai tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Ketika dia berbicara, Tai Aokai dengan gugup mengaktifkan gunya untuk memindai sekelilingnya secara diam-diam. Sungguh aneh Fang Yuan muncul sendirian. Mungkin ada orang lain yang bersembunyi untuk menyergap. Fang Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir pada kata-kata Tai Ruonan, dosa. Dia hanya membunuh seseorang, dosa apa yang ada di sana. Satu-satunya perbedaan kecil adalah orang ini memiliki latar belakang yang agak lebih tangguh, itu saja. Tai Ruonan, aku tidak mengira kau begitu kekanak-kanakan. Berpikir untuk memikatku agar pergi ke klan Tai, dan menangkapku di sana. Ketika aku memasuki klan Tai, aku akan menjadi seekor naga yang berenang di air dangkal, seekor harimau yang bergerak di depan mata, bukankah aku akan sepenuhnya berada di bawah belas kasihanmu? Tai Ruonan mengerutkan alisnya dalam-dalam, Fang Zheng, kau telah banyak berubah selama bertahun-tahun ini. Kau tidak merasa bersalah karena membunuh seseorang. Bagaimanapun, aku tidak berbohong. Aku berjanji demi kehormatanku bahwa aku akan menjamin keselamatanmu dan menjamin kau akan diadili secara adil. Fang Yuan mencibir, apakah klan Tai mau dianggap aman? Saat ini,
Pencuri ilahi Lu Zuanfeng telah menyebabkan kekacauan di klan Tai, bahkan menyusup ke menara penindas iblis. Klan Taimu bahkan tidak bisa menahan diri, bisakah kalian menjamin keselamatanku? Menggelikan, benar-benar menggelikan. Apa? Klan telah merahasiakan berita tentang pencuri ilahi Lu Zuanfeng. Dia adalah orang luar dan juga telah tinggal jauh di sini di Gunung Sanca. Bagaimana dia bisa begitu jelas tentang masalah ini? 7 orang dari klan Tai menjadi pucat. Pencuri ilahi Lu Zuanfeng adalah ahli peringkat 5. Masalah dia menyusup ke menara penindas iblis telah menyebabkan banyak gangguan di kalangan atas klan Tai. Klan Tai selalu memandang dirinya sendiri sebagai tanah suci jalan yang benar. Menara penindas iblisnya bahkan merupakan penjara terkenal untuk jalan iblis. Tetapi Lu Zuanfeng masuk dan meninggalkannya sesuka hatinya. Tingkat penghinaan dan aib ini dijaga ketat dan dirahasiakan oleh klan Tai, bahkan klan papan atas seperti klan Wu dan klan Sang tidak mengetahuinya. Namun, Raja Binatang kecil ini secara tak terduga mengetahuinya. Apakah kau benar-benar percaya omong kosong seperti itu? Tai Basiu tidak dapat menahan diri untuk tidak menolaknya karena ini menyangkut reputasi klan Tai. Pemimpin, tidak ada seorang pun di sekitar sini, dia sendirian. Pada saat ini, Tai Aokai melapor dengan suara lembut. Cahaya terang segera melintas di benak Tai Ruonan dan dia menatap Fang Yuan. Fang Zeng, aku mengerti maksudmu. Kau ingin menggunakan informasi ini untuk memeras kami dan menukarnya dengan nyawa Bai Ningbing. Kami bisa melakukannya, tapi kami perlu tahu bagaimana kau mengetahui rahasia ini. Kalau tidak, kami sama sekali tidak akan membiarkannya pergi. Fang Yuan mendongakkan kepalanya dan tertawa keras. Tai Ruonan, kau benar-benar naif. Aku hanya mengucapkan kata-kata itu dengan santai. Kau masih tidak mengerti tujuanku datang ke sini. Tidakkah kau tahu ada taktik pertempuran yang disebut mengepung benteng musuh untuk menyerang bala bantuan? Apa? Kau ingin melawan kami? Pupil mata Tai Ruonan sedikit melebar, memperlihatkan ekspresi yang tidak terbayangkan. Yang lain juga menatap Fang Yuan seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Kami adalah kelompok yang beranggotakan 7 orang sementara kau hanya sendiri. Kami memiliki Tai Basiu senior tingkat atas peringkat 4, Tai Ruonan tingkat awal peringkat 4, dan 5 Gu Master peringkat 3, masing-masing dari mereka adalah ahli. Hanya kau sendiri yang ingin melawan kami. Apakah Raja Binatang kecil ini sudah gila? Apakah ada masalah dengan otaknya? Untuk sesaat, semua orang memikirkan hal ini. Fang Yuan tahu pikiran mereka saat ia melihat perubahan ekspresi dan mata mereka. Ia tidak ingin membantah mereka. Dengan senyum dingin, dia tiba-tiba menerkam ke arah kelompok itu dari atas seperti elang utara. Dia benar-benar menyerang, mencari kematian. Ketujuh orang itu terkejut sekaligus marah. Tidak, orang ini, bagaimana mungkin dia berada di tahap tengah peringkat 4? Contoh berikutnya, ketujuh orang itu merasakan jantung mereka berdebar kencang saat mereka merasakan aura pada Fang Yuan. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tahap tengah peringkat 4, bukan tahap awal. Mata Tai Ruonan terbuka lebar dan tercengang saat mengetahui hal itu. Fang Yuan telah menggunakan gu penyembunyian napas dan menahan auranya sebisa mungkin. Namun, sekarang setelah dia bergerak, aura aslinya meledak keluar. Ditambah lagi, kelompok Tai Ruonan memiliki prasangka bahwa Fang Yuan memiliki kultivasi tahap awal peringkat 4. Jadi, untuk sesaat, kelompok 7 orang ini sangat terkejut. Tingkat 4 tahap menengah, Raja Binatang kecil ini masih sangat muda tetapi telah melampaui Tuan Muda Ruonan. Tingkat 4 tahap menengah, tidak heran dia bisa begitu sombong. Jadi bagaimana jika dia berada di tahap menengah peringkat 4? Dia benar-benar berani mendekati kita sendirian, dia hanya mencari kehancurannya sendiri. Segala macam pikiran terlintas di benak kelompok klan Tai. Bo, suara tumpul bergema. Tai Basiu kembali sadar paling cepat dan dengan kaku memukul tinju Fang Yuan di udara. Tai Basiu jatuh dengan stabil ke tanah sementara Fang Yuan terlempar. Fang Zeng, kau ingin mencari masalah dengan kami sendirian. Aku tahu kau ingin menyelamatkan rekanmu Bai Ningbing, tapi pikirkanlah baik-baik. Kau tidak bisa bertindak gegabah dalam hal menyelamatkan seseorang, masih belum terlambat bagimu untuk mundur. Jika kau terus bertarung, kau benar-benar akan melawan klan Tai kami. Jika itu terjadi, nyawa rekanmu juga akan dipertaruhkan. Tai Basiu mengungkapkan dirinya dalam beberapa kata, tampak sungguh-sungguh, tetapi sebenarnya berusaha untuk mematahkan semangat juang Fang Yuan, benar-benar membuktikan bahwa jahe tua lebih pedas daripada yang baru.
Hehehe, Fang Yuan terkekeh dan menatap Tai Basiu dan yang lainnya, tatapannya benar-benar memperlihatkan niat membunuhnya, jadi bagaimana jika kau dari klan Tai? Jadi bagaimana jika aku menentangmu? Jika aku benar-benar tidak bisa menyelamatkan Bai Ningbing, maka aku hanya bisa menyalahkan nasib buruknya. Bagaimanapun, aku sudah melakukan yang terbaik. Kekejaman dan ketidakpedulian seperti itu menyebabkan 7 orang dari klan Tai merasakan hawa dingin di hati mereka. Fang Yuan menoleh ke arah Tai Aokai, kalian di sana, kalian tidak perlu mengintai lagi, hanya aku sendiri. Terus terang, jalan yang kalian pilih ini sangat bagus, sangat tersembunyi dan sangat cocok untukku membunuh kalian semua. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Tai Basiu benar-benar berubah gelap. Fang Zeng, kalian mencari kematian kalian sendiri. Kematian, Fang Yuan mulai tertawa keras tanpa menahan diri. Apakah orang ini gila? Apakah Raja Binatang Kecil menjadi gila karena kultivasi dan kehilangan akal sehatnya? Orang-orang jalur iblis semuanya gila seperti ini. Kelompok itu semua merasa situasinya akan menjadi masalah dari tawa Fang Yuan yang tak terkendali. Orang-orang yang ganas takut pada orang-orang yang tidak masuk akal dan orang-orang yang tidak masuk akal takut pada mereka yang tidak peduli dengan kematian, meskipun ada 7 orang di pihak klan Tai dan Fang Yuan sendirian, kelompok klan Tai merasa takut. Orang gila seperti ini yang ingin bunuh diri dan tidak peduli dengan hidupnya sendiri, apa yang tidak bisa dia lakukan? Fang Yuan tiba-tiba berhenti tertawa dan melangkah maju sambil mengeluarkan suara keras. Seperti seekor harimau yang meninggalkan gunung, dia melanjutkan serangannya lagi. Bertarung, Tai Ruonan berteriak dengan ekspresi berat, tahu bahwa pertarungan ini tidak dapat dihindari. Tai Basiu mundur dan berdiri di samping Tai Ruonan, Tai Daoku dan Tai Xianhua bergerak ke depan bersama-sama, dan Tai Aokai mulai berlari di samping. Seluruh formasi langsung mengendur seperti karung yang dibuka, menunjukkan koordinasi taktik pertempuran mereka yang terampil. Serangan itu menabrak Gu. Fang Yuan bergegas maju seperti banteng, batu-batu di bawahnya hancur saat dia bergerak dengan momentum yang kuat dan menembus karung klan Tai tanpa rasa takut. Raja Binatang Kecil, kamu terlalu sombong. Tai Xianhua berteriak dengan suaranya yang lembut dan mengulurkan 5 jari tangan kanannya. Ada suara lembut dan bunga teratai hitam keemasan yang besar langsung mekar dari telapak tangannya. Teratai itu mekar, kelopaknya yang besar membungkuk ke bawah, membentuk lengkungan seperti payung. Tangkai teratai hijau tua itu terus tumbuh dan dalam sekejap mata telah tumbuh seukuran lengan, menjadi gagang payung. Tai Xianhua memetik teratai ini dengan tangan kirinya dan kemudian menyerang Fang Yuan sambil memegang tangkai teratai hijau tua itu. Teratai payung Gu. Tai Xianhua mungil sementara teratai payung itu besar dan menutupinya sepenuhnya, menjadi perisai dan melindunginya dengan kuat. Fang Yuan mencibir, hantu gajah putih muncul di atasnya. Hantu binatang buas, kekuatan seekor gajah. Bam! Tanpa terkejut, Fang Yuan mengirim Tai Xianhua, yang menghalangi jalannya, terbang. Tai Xianhua terbang sejauh 10 kaki seperti daun mati yang tertiup angin. Kekuatan yang luar biasa, dia menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang hebat dari benturan itu. Dia memutar tubuhnya di udara dan dengan cepat menemukan keseimbangan, mendarat di tanah tanpa jatuh. Tetapi serangan yang diharapkan tidak terjadi, Fang Yuan mengabaikan keberadaannya dan langsung menyerang Tai Ruonan. Sialan, dia mengejar Tuan Muda. Kita harus menghalanginya, melindungi Tuan Muda. Semangat bertarung dan niat membunuh kelompok itu menyala ketika mereka melihat Fang Yuan mengincar Tai Ruonan. Tai Ruonan setengah berlutut, kedua tangannya ditekan ke tanah. Sejak pertempuran dimulai, dia menciptakan boneka. Tanaman tumbuh liar di dekatnya. Rumput rapuh di samping kakinya tumbuh setinggi pria dewasa. Puluhan rumput besar saling terkait, dalam cahaya hijau zamrud, boneka manusia rumput tercipta. Boneka rumput Gu. Fang Yuan pernah melihat boneka rumput peringkat 1 Gu di Gunung King Mao. Boneka itu digunakan sebagai target untuk berlatih pedang bulan. Boneka rumput peringkat 1 Gu tidak berbahaya, tetapi begitu mencapai peringkat 2, boneka itu dapat dengan mudah membunuh pemburu biasa. Boneka yang digunakan Tai Ruonan saat ini adalah boneka rumput peringkat 3 Gu. Boneka manusia rumput yang diciptakannya pendek dan kurus, daunnya terjalin erat, satu tangannya memegang bilah bambu dan tangan lainnya mengangkat perisai kulit rotan. Ini adalah prajurit rumput kulit rotan. Boneka itu memiliki kekuatan untuk membunuh seorang Master Gu peringkat 1.
Hanya satu prajurit rumput kulit rotan bukanlah ancaman bagi Fang Yuan. Namun begitu jumlah mereka bertambah, mereka menjadi merepotkan. Prajurit rumput kulit rotan sering digunakan sebagai umpan meriam untuk menghabiskan esensi purba Master Gu lawan. Yang terpenting, dengan menggunakan kekuatan Master Gu peringkat 4, selusin prajurit kulit rotan dapat bergabung menjadi prajurit elit pedang rumput peringkat 4. Dalam waktu singkat ini, Tai Ruonan sudah memiliki 18 prajurit rumput kulit rotan di sampingnya. Tai Ruonan, Fang Yuan dipenuhi dengan niat membunuh, tatapannya yang dingin dan tajam tertuju pada Tai Ruonan. Wanita ini memiliki bakat luar biasa yang mirip dengan Bai Ningbing, dan dia juga telah menyelidiki urusan di Gunung Qingmao, dia tidak bisa dibiarkan hidup. Fang Yuan sudah ingin membunuhnya di kota Klansang, tetapi saat itu waktunya tidak tepat. Tai Ruonan tidak bergeming. Dia memilih untuk percaya pada rekan-rekannya dan masih menciptakan prajurit rumput tempurung rotan. Halangi dia, Tai Aokai mengibaskan lengan bajunya dan segerombolan besar nyamuk jarum emas terbang keluar. Jangan pernah berpikir untuk melangkah lebih jauh. Tai Daoku bergegas menuju Fang Yuan sambil mengaktifkan Gu bilah tangan dan Gu bayangan cepat. Fang Yuan tertawa dan langsung beradu langsung tanpa menghindarinya. Nyamuk jarum emas menembus lubang darah kecil di sekujur tubuhnya. Lengan Tai Daoku memukul dadanya dan menebas luka panjang. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, dan melangkah maju dengan kepala tegak, darah mengalir keluar dari luka di sekujur tubuhnya. Dia terluka, kelompok klan Tai tampak serius. Jika musuh lain yang terluka, kelompok klan Tai akan merasa senang dan santai, tetapi Fang Yuan memiliki kekuatan yang pahit Gu, semakin berat luka yang dideritanya, semakin kuat pula kekuatan bertarungnya. Banteng hijau, kuda, kura-kura batu. Benar saja, 3 hantu binatang buas muncul di atas Fang Yuan. Dia membuka jalan dengan kekuatannya yang besar yang tidak dapat dihalangi. Tai Xianhua bergegas mendekat dan dengan santai dilempar terbang oleh Fang Yuan. Tai Daoku mundur tanpa daya sementara Tai Aokai hanya bisa berkeliaran di pinggir. Bagus, Gu kekuatan tiran. Fang Yuan hendak mencapai Tai Ruonan, ketika Tai Basiu berteriak dan melangkah maju. Bam! Terdengar suara ledakan besar dari tabrakan keduanya. Keduanya terlempar mundur 7 hingga 8 langkah. Seri, Fang Yuan memiliki 4 hantu binatang, tetapi Tai Basiu tidak terkenal tanpa alasan. Gu kekuatan tiran peringkat 4-nya diwarisi dari jalur kekuatan kuno dan memiliki kekuatan seorang penguasa. Menarik, lagi. Mata Fang Yuan bersinar terang dan dia menyerbu ke depan lagi. Tai Basiu menyambutnya langsung, dengan tegas menghalangi jalannya. Tai Daoku dan yang lainnya semua menghembuskan napas keruh, merasa lega saat melihat pemandangan ini. Raja binatang kecil akhirnya berhenti. Ini senior Tai Basiu. Fang Zheng terjebak dalam pengepungan ketat kita, dia pasti akan mati. Semangat juang kelompok klan Tai melonjak saat Fang Yuan kehilangan momentumnya. Di mata mereka, dia seperti banteng yang jatuh ke dalam perangkap, ancamannya telah sangat berkurang. Mereka semua bergabung untuk menyerang. Segala macam serangan seperti kawanan nyamuk jarum emas, hujan bunga, dan bilah tangan dilempar ke arah Fang Yuan dari segala arah. Kulit Fang Yuan terkoyak, luka-luka di tubuhnya menjadi lebih serius dan dia tidak punya pilihan selain menggunakan Gu perisai emas untuk bertahan. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan Gu kepercayaan diri untuk menyembuhkan tubuhnya. Semakin dia bertarung, semakin kuat dia, tetapi Tai Basiu ternyata juga sama. Dia memiliki Gu penguasa bumi peringkat 5 yang memungkinkannya menyerap kekuatan tak terbatas dari bumi, membuat Gu kekuatan tiraninya semakin kuat. Tai Basiu terus-menerus mengaktifkan Gu penguasa bumi, memperoleh kekuatan tak berwujud dari bumi yang memberdayakan Gu kekuatan tiraninya dan terus meningkatkan kekuatannya. Pertarungan itu menemui jalan buntu. Fang Yuan dan Tai Basiu bertarung dengan sengit, saling memukul dengan pukulan dan tendangan, mereka adalah pusat pertarungan. Seperti binatang berbentuk manusia, setiap gerakan mereka membawa beban berat, dan kemanapun pertarungan berlangsung, batu-batu hancur dan debu beterbangan. Melolong, tiba-tiba, terdengar suara lolongan binatang buas dan hantu binatang buas muncul di atas Fang Yuan. Petir melingkarinya, taringnya terlihat dan memancarkan aura yang sangat ganas, hantu babi hutan guntur. Tai Xianhua yang menghalangi jalan Fang Yuan tiba-tiba terlempar. Gu teratai payung pecah dan kelopaknya berhamburan di udara. Xianhua, bertahanlah. Taimu bergegas mendekat dan memegang Tai Xianhua yang memuntahkan banyak darah, dan segera mulai menyembuhkannya.
Pada saat yang sama, sekelompok prajurit rumput tempurung rotan datang dan menutup celah di sekitarnya, melindungi mereka berdua. Sekarang, sudah ada sekitar 1.000 prajurit rumput tempurung rotan di sekitar Tai Ruonan dan sudah memberikan dukungan dalam pertempuran. Pada saat yang sama, dia terus-menerus menciptakan boneka manusia rumput baru. Tai Ruonan berjalan di jalur perbudakan dan tidak ada yang bisa membiarkan seorang Master Gu jalur perbudakan seperti dia punya cukup waktu untuk bersiap. Master Gu jalur perbudakan adalah yang terbaik dalam berperang melawan gesekan, semakin lama waktu berlalu, semakin tidak menguntungkan situasi Fang Yuan. Jawaban terbaik adalah membunuh pemimpinnya secara langsung. Namun, taktik ini tidak akan berhasil. Fang Yuan sekarang terjerat erat dengan Tai Basiu. Junior yang ganas. Tai Basiu tidak bisa menahan rasa kagum terhadap Fang Yuan di dalam hatinya. Meskipun dia sudah meramalkannya, kekuatan yang ditunjukkan Fang Yuan masih mengejutkannya. Dia mengira kekuatan Fang Yuan disebabkan oleh serangkaian Gu jalur kekuatan yang dimilikinya. Mewarisi cacing Gu yang berharga dari jalur kekuatan kuno dan terlebih lagi, koordinasi mereka juga sangat bagus. Namun, saat pertempuran berlangsung hingga tahap ini, Tai Basiu hampir tidak berani mempercayai kelicikan, kekejaman, ketenangan, dan keteguhan yang ditunjukkan Fang Yuan. Bakat pertempuran anak ini, jika aku tidak melawannya secara langsung, aku tidak akan pernah percaya bahwa akan ada monster seperti itu. Dia harus dibunuh, aku harus membunuhnya. Dia bahkan lebih berbahaya daripada yang dikatakan Intel, jika kita memberinya waktu untuk tumbuh, itu akan menjadi malapetaka bagi jalan yang benar. Tai Basiu terkejut dan niat membunuhnya semakin melonjak.